Sebentar ya ini saya ini masih percobaan macam-macam. Sebentar, sebentar. Hmm. Sebentar ya ini. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya. eh ya, ini sudah lama tidak apa kuliah dengan menggunakan eh, Zoom meeting ya. Jadi semua menu itu agak lupa untuk share untuk kemudian balik lagi keluar ke mana.
mengadmit itu dicari di mana. Jadi Anda tadi masuk ke waiting room agak lama kayaknya ya. Baik, kita mulai diskusi ini ya. Jadi tolong nanti ini dicatat ininya apa QR code-nya. QR code yang untuk presensi hari ini perkuliahan tribologi. Topik kita sekarang adalah diskusi tentang persamaan Reynolds. Jadi persamaan Reynolds yang kemarin kita menjabarkan panjang lebar itu penggunaannya pada sebenarnya pada jurnal Bearing, kebanyakan pada jurnal Bearing. Nanti kita juga melakukan bukan modifikasi ya, tapi sebagian besar penggunaan hydrodynamic pressure ini di jurnal Bearing, makanya saya fokuskan nanti di jurnal Bearing. Ada yang menggunakan truss bearing juga prinsipnya menggunakan hydrodynamic pressure, tapi ini jarang didiskusikan, jarang dilihat karena terlalu kompleks ya. Seringkali analisanya di finite difference, finite divided difference. Jadi pada analisa ini, pada analisa kajian analitis ini seringkali ditinggalkan ya. Baik, persamaan Reynolds yang kita miliki 3 dimensi itu sangat kompleks kan gitu ya, sehingga yang kita jabarkan hanya di 2 dimensi. Artinya mengasumsikan bahwa gerakan atau fluida yang mengarah ke Z, jadi ada X, Y, ada Z ya kan, itu arah Z itu seringkali diabaikan. Sehingga distribusi pressure, jadi biasanya kalau misalnya aja arah horizontal kiri, kemudian horizontal kanan, kemudian vertikal itu adalah Z ya. Horizontal kiri kanan itu kita anggap ada alirannya, tetapi ketika aliran bebas ya ada arah X, ada Y, kemudian ada arah Z, itu arah Z-nya diabaikan. Demikian pula ketika arus gini. Anda misalnya saja kalau di sungai. Sungai itu arah kecepatan aliran itu arah dalam satu layer itu kan arah horizontal, juga arah misalnya arah ke depan dan menyamping ya. Nah, arus vertikal itu seringkali diabaikan. Nah, satu titik cara XY tadi menganggap bahwa semua properti dari atas hingga dasar sungai itu dianggap sama. Seringkali analisanya seperti itu, padahal tidak. Nah, sekarang ini pada plat tipis, lapisan tipis, dua plat yang sejajar itu sangat sangat tipis sekali. Satuannya adalah 1/1000 dari radius dari jurnal Bearing itu. Kalau diabaikan sangat sangat wajar. Ini asumsi dari jurnal Bearing pertama. Jadi kalau kita bahas di sini yang di layar kita ini bahwa fluida Newtonian sudah pasti. Kemudian gaya inersia dan body force diabaikan. Ini kajian di momen inersia awal-awal itu sudah muncul nih. Kemudian variasi tekanan arah Z sebenarnya bukan hanya tekanan ya, tetapi aliran, seringkali aliran yang menembus permukaan kalau di fluida itu kan menembus atau melewati boundary layer itu tidak ada. Jadi alirannya pasti fine saja, laminer gini ya. Kemudian efek curvature diabaikan. Ini saya sudah menyinggung bahwa jurnal Bearing itu punya radius ya kan. Nah, antara radius jari-jarinya jurnal Bearing atau dengan clearance-nya, radial clearance-nya itu jauh lebih kecil daripada radiusnya. Kayak jari-jari bumi dengan jarak tol gitu ya. Jarak tol di
permukaan bumi itu dianggap lurus, tidak ada radius bumi, jari-jari bumi. Oke, sekarang dengan kondisi yang seperti ini, ya asumsinya eh, tidak ada arah Z ya, jadi hanya arah X dan Y. Ini ada asumsinya ya kita sebentar, ini kita sudah pernah BE ya. Coba Anda perhatikan, ini kan sudah pernah ya. Yang pakai gini sebentar, nah ini. Yang loh iya sudah, saya ingat saya sudah ini ya. Ini sudah pernah nggak contoh yang seperti ini? Sudah atau lupa? Sudah. Saya menjelaskan ya. Oh, yang ini belum, yang awal sudah. Oh, ini sudah ini. Saya ingat saya sudah nih ada local expansion, kemudian QT, normal squeeze. Sudah. Iya, saya apa lupa ingat itu loh. Menceritakan tentang eh, apa ada dua dua plat, kemudian kalau yang di atas ini ada perubahan panjang atau perubahan geometri, maka iya, seingat saya ini ada namanya geometri squeeze, kemudian normal squeeze. Iya, saya baru ingat. Persamaan ini aja, ini aja. Ah, tuh. Ya, jadi saya anggap persamaan yang tadi, yang ini panjang ini, saya ingat saya sudah kita diskusikan panjang lebar ya. Kemudian ini ya, persamaan Reynolds yang kita kita dapatkan kemarin itu, yang dengan apa namanya mendefinisikan ini loh yang saya ingat setiap setiap item ada dua tiga, kemudian ini saya jelaskan ini saya agak agak ingat ya. Jadi kemudian balik lagi ke persamaan umumnya ini. Nah, penggunaan ini yang mungkin belum kita diskusikan. Iya, contohnya yang belum kayaknya. Baik, kita langsung ke contoh aja ya, contoh supaya kita apa eh, bisa menggunakan persamaan Reynolds ini. Jadi persamaan Reynolds ini eh, bisa lihat kursor saya. Bisa nggak melihat kursor saya ini ya? Nggak bisa ya. Sebentar, sebentar. Bisa. Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. jadi persamaan yang panjang ini ya, ruas kiri, kalau kita lihat eh, persamaan itu dikuasai oleh distribusi pressure. Jadi yang lain, mu segala macam ini bisa saja berubah mu-nya ya kan. H itu adalah lapisan tipis pelumas, rho, rho adalah density pelumas. Ini relatif bisa dikendalikan ya. Tetapi pressure yang fungsi dari X, ada fungsi dari Y, ini dihitung. Artinya apa? Sangat tergantung dari variabel-variabel yang lain. Jadi yang ini dikuasai oleh si P ini, arah X dan Y. Sisi kanan ini adalah dikuasai, anggap saja gitu ya, dikuasai. Mau domainnya adalah velocity. Jadi ruas kanan ini adalah domainnya velocity, ruas kiri domainnya pressure. Artinya utamanya kalau kita menginginkan distribusi sesuai dengan keinginan kita, eh, apa penentu besar atau distribusi dari pressure ini di samping tadi yang kita sebut dengan geometri tadi ya, ada H segala macam ini eh, itu ditentukan pula oleh kecepatan masing-masing tadi. Jadi gaya kecepatan relatif, kecepatan relatif antara plat atas, anggap saja A itu adalah atas, B itu bawah ya, UA min UB atau relatifnya ini sangat sangat menentukan distribusinya ini. H per DH dx, ini DH dx itu adalah gradien dari kemiringan H ini. Jadi bisa kita apa namanya? Bisa kita hitung ya.
Kalau misalnya konstan ya berapa delta delta Y misalnya sorry delta Z ya, dibagi dengan panjang dari X-nya ini. Sudah ini apa bisa di apa diprediksi, dihitung, dirancang ya. Tapi UA ini kecepatan relatif ini harus kita kendalikan. Kemudian gerakan relatif antara plat atas dan plat bawah. Biasanya salah satunya dinolkan. Ya. Jadi kalau misalnya dua-duanya dinolkan ya nggak masalah ya. Dua-duanya dinolkan. Pada gerak apa contohnya ya. Eh, misalnya ada fluida yang mengalir ya. Padahal di plat ada antara dua plat ini ya dua-duanya adalah diam misalnya. Maka saya bisa menghitung pressure yang terjadi. Atau sebaliknya, kecepatan dari fluida ini hanya ditentukan oleh gesekan antara plat bawah saja yang bekerja. Jadi U saja yang bergerak bisa. Jadi U yang saja yang bergerak. Plat yang atas diam misalnya. Atau dua-duanya diam, tetapi ada delta P di sini. Jadi ada pressure drop dari sumbu X ke sumbu sepanjang sumbu X. Jadi yang mengendalikan sekarang adalah bukan 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 kecepatan, tetapi P-nya. Sehingga kecepatan ini seolah digeret saja sama P-nya tadi ya. Nah, oleh karena itu yang dengan asumsi-asumsi tadi ya, pada contoh ini asalnya yang berapa tadi 3 dimensi ya, kemudian dengan kondisi batas seperti ini menjadi 2 dimensi ya kan, kemudian aliran hanya satu arah saja misalnya, V-nya tidak ada, kecepatan arah V tidak ada, maka ini hanya U saja ya kan. Jadi hanya seolah-olah 1 dimensi, kecepatannya hanya 1 dimensi. Jadi yang kita perhatikan cuma ini aja, persamaan yang paling bawah ini. Nah, persamaan ini kan sebenarnya kelihatan simpel ya. Tetapi ketika membuat distribusi gayanya, coba Anda perhatikan di sini ya, ketika saya mengintegralkan P terhadap X saja, terhadap X, itu H ini fungsi dari X. H ini kan fungsi dari X ya. H ini pangkat 3. Nah, nanti silakan kalau ingin mengintegralkan, monggo silakan Anda coba ya. Nah, diberikan contoh yang agak matematis ya, lebih bisa diikuti. Ada 2 plat sejajar. Ya, jadi ini sejajar. Anggap saja ini adalah region 1. Kemudian yang adalah region yang 2, panjangnya adalah ini adalah L1, ini adalah L2. Nah, persamaannya pressure-nya tidak ada perubahan atau pressure drop arah Y. Jadi arah sana, arah Y-nya ini tidak ada. Oke, sekarang berarti apa? Hanya 1 dimensi. Nah, semakin simpel lagi. Persamaan yang tadi, yang ini ya, yang 2 dimensi, ini masih 2 dimensi, ada Y-nya. Kita coret Y-nya menjadi 1 dimensi seperti ini. Ditanyakan bagaimanakah ini tidak ada pressure gradient, tidak ada gradien kemiringan, ya kan? Geometri squeeze-nya tidak ada. Jadi DHDX-nya adalah sama dengan 0. Ini menjadi sama dengan 0. Ya. U-nya ada, relatif kecepatan ada. Tapi yang mengenolkan adalah DX ini. Nah, tinggal apa? Tinggal persamaan ini saja. Yang pangkat 3 tadi. DH pangkat 3. H ini adalah konstan. Lah, hanya konstan. Kita keluarkan hanya konstan. Nah, akhirnya apa? Tinggal dP dx saja. Ini sangat sederhana ya kan. Hanya
apa namanya hanya integral sekali del dp dx ini aja yang kita integralkan, mencari syarat batas akhirnya, ya kan. Oke, sekarang eh, rho H pangkat 3 per mu ini semuanya konstan, ya. Tinggal kita mengintegralkan dua kali dari P, apa del P del X ini, ya. Pressure drop kita, nah ini syarat batasnya pada region 1 ini, ya. Itu untuk X sama dengan 0, pressure-nya kita anggap adalah pressure P inlet, ya. Saya sebutkan P, anggap saja P inlet itu sangat kecil gitu, ya. Kita ini dinolkan supaya apa namanya, sebenarnya mau saya bilang P0 gitu, ya. P kecil, kita daripada sulit-sulit kita berikan 0 aja. Nanti toh P misalnya P atmosfer, ya, misalnya pada inletnya itu P0 lah, PA, P atmosfer, ya. Sudah kemudian dia masuk ke region 1 sampai sejauh L1. Nah, sejauh L1 maka ada perubahan luas area ini pasti akan berubah. Yang sebut aja ini adalah titik C, ya. Titik campuran antara area 1 dan area 2. Jadi untuk X sama dengan L1 di perpindahan ini, P-nya, P1-nya adalah sama dengan PC, P campuran. Sekarang masuk ke region 2, X sama dengan L2, ya. Dari L2 awal sini, ya, sampai sepanjang L2 ini kita sebut dengan region 2 tadi. Nah, keluar dari region 2 ini dengan ketebalan lapisan pelumas ini H2, ini kembali ke pressure 0, P atmosfer lagi. P0 ini saya sebut dengan P0 0 lagi, ya. Jadi sama dengan inletnya. Nah, pertanyaannya bagaimanakah distribusi yang ada di sepanjang eh, plat yang bentuknya seperti ini. Nah, persamaan yang tadi, ya, kita integralkan sekali, jadi persamaan integral dari 0 itu bilangan bulat gitu, ya. C misalnya suatu konstanta diintegralkan sekali lagi ini menjadi di area region 1, ya. Ini saya sebut dengan C1. C ini C1 kemudian X plus C2, ya kan. Ini 2 kali integral. Dengan masukkan harga batas, ya, untuk X sama dengan 0, C-nya P-nya adalah sama dengan 0 tadi, ya. Maka C2-nya sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan L1, maka P-nya adalah sama dengan P campuran. Berapakah P campuran itu? Ya, nanti kita cari, ya. Jadi C1 dari campuran itu dengan PC yang 2 itu harus sama, PC-nya besarnya adalah sama dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ini di region 1 masih belum kita ketahui PC-nya itu sama dengan berapa. Dan juga C1, ya kan, C1. Selanjutnya yang region 2. Hampir yang sama, hal yang sama, ya, dengan boundary condition tadi. Masuk ketika X sama dengan L sama dengan L1 tadi, P2 yang pertama masuk itu adalah, jadi ketika di persamaan yang kedua saya masukkan X sama dengan awalnya masuk itu ada L1, ya kan? Saya masukkan L1, besarnya adalah PC campuran tadi. Dan ketika saya masukkan X sama dengan L2, ujungnya sampai sana, maka dia akan harusnya ini L1 plus L2, ya. Pokoknya L2 mungkin dari 0 kondisional. Maka akan saya dapatkan ini adalah 0, ya. Jadi sisi kiri adalah 0. Nah, dengan memasukkan PC yang ini, yang persamaan sekarang ini dengan PC yang sebelumnya. Jadi dari persamaan 2, yang 2 ini kan saya dapatkan D, kan, D2. D2 saya dapatkan, D2,
Ya, hubungannya antara D2 dan D1 ya. Kemudian saya masukkan eh, ke persamaan dasar C1 di sini ya. Akan ada saya dapatkan tiga unknown variabel C1, C2 dan C3 ya. Ya sorry, C1, D1 dan D2. Nah, eh, satu lagi menggunakan yang di apa substitusi tadi ya ke mana? Ini sudah diketahui PC1. Ini adalah persamaan yang pertama tadi saya substitusikan PC-nya di sini 2, 3 aja. Jadi tiga unknown variabel dengan tiga persamaan ya. Nanti akan saya dapatkan eh, distribusi tekanan di region 1 ya. Karena diperoleh harga D1 dan D2-nya kan ya. Ya, sorry. C1-nya sudah sorry, maaf ya. Jadi persamaan ini C1-nya adalah saya dapatkan nanti dari substitusi tadi, saya masukkan C2-nya sama dengan 0 ya. Dan persamaan yang kedua, distribusi tekanan pada region 2 dengan mengetahui mendapatkan D1 dan D2-nya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau kita kita perhatikan, kita gambarkan distribusi persamaan ini adalah persamaan linear biasa. Nah, kalau kita perhatikan sini ya, ini kita gambarkan saja pasti simpel ya. Persamaannya linear, gradiennya adalah di sini ya. Ini adalah gradien persamaan garis linear tadi. Ini adalah persamaan garis yang di region 2. Ya, sini. Di persamaan garis ini distribusi distribusi tekanan region 1, di sini distribusi tekanan region 2. Nah, mengapa kok bentuknya linear kan gitu? Ini cuma X saja. Kok enggak kuadratik ya? Ya, karena kita perhatikan di sini yang menyebabkan konstanta itu adalah bahwa tidak ada DHDX, tidak ada eh, apa per gradien atau perubahan area, perubahan penampang di arah X sampai dari region 1 ini. Jadi ini adalah 0. Kalau ada, anggap saja X atau H, fungsi dari X ya, itu adalah sama dengan misalnya aja AX misalnya ditambah L misalnya ya, ditambahan H1. Misalnya satu saja di sini biar gimana caranya. Oh, ini miring sana. Misalnya ya, bahwa H fungsi X itu adalah sama dengan misalnya ya sebuah eh, misalnya H1 eh sorry H2 min H1 dibagi dengan panjangnya ini gradiennya kan dibagi dengan panjangnya kemudian kalikan dengan X ya ditambah dengan H1. Ini misalnya aja persamaannya seperti ini ya. Misalnya persamaan dari kemiringan, jadi kemiringan gimana cara gambarnya? Saya sudah lama Mbak pakai. Ya, misalnya ini. Oh, enggak. Sebentar. Undo. Mana warna ini? Ah, garis. Misalnya ya, jadi misalnya platnya seperti ini ya. Kemiringannya adalah
Jadi H ketebalan ini fungsi dari X. Jadi H2 min H1 kan gitu ya. Eh, dalam kurung per L, panjangnya ini adalah L, X ditambah dengan H1. Kalau ini negatif berarti gradiennya kan negatif ya, arahnya semakin lama semakin mengecil. Nah, eh, ini kalau saya turunkan terhadap X, jadi DHDX ini, DHDX akan ada harganya. Ya. DHDX akan ada harganya ya sama dengan gradien itu sendiri. Ya. Jadi DHDX ini ya akan tidak nol. Ini ada harganya. Ketika saya integralkan satu kali, ada X-nya. Ya kan? Jadi ada X-nya. Dan H ini juga, ya ini fungsi dari X juga. Mana ada ero ya? Ero. H ini ada fungsi dari X juga. Ya. Jadi H pangkat 3 kita turunkan terhadap X. Agak kompleks ya. Jadi turunan pertama apa ya mungkin di apa sekali apa ya turunan sekali bukan turunan pertama, turunan sekali turun apa diferensiasi itu sudah di sini pangkat 3. Nah, kemudian eh, diferensiasi yang kedua dari diferensiasi yang pertama tadi, yang pangkat 3 tadi, juga terhadap X. Ini juga fungsi dari X juga, fungsi dari H. Nah, sehingga apa? Persamaan nanti akan berupa sebuah kurva, paling tidak pangkat 2 kuadratik ya. Paling tidak kuadratik ya. Anggap saja kalau misalnya ya saya mengasumsikan H yang pertama adalah H apa? Karena kompleks ya. Ya, ini adalah fungsi dari X. Tapi yang berikutnya ini saya anggap konstan saja. Karena apa? Pressure itu misalnya tidak banyak bervariasi arah X. Nah, seperti itu. Misalnya cari H tidak banyak bervariasi karena sangat tipis dan panjang itu ya terhadap X. Nah, misalnya asumsinya seperti itu, jadi agak agak nggak konsisten ya, nggak apa-apa lah. Nah, baru kita akan mendapatkan persamaan yang kuadratik tadi. Ini kesulitan kita ke sana ya. Sehingga apa banyak yang sudahlah namanya namanya melakukan pendekatan ya harus kita uh, kita terima errornya, kesalahannya. Tapi sudah kalau memang bisa dihitung dengan numerik ya kita lakukan dengan numerik ya. Ada pertanyaan? Bentar, ini ada pertanyaan? Belum. Ini gimana kalau menghapus ini? Ini nggak mau saya sudah lama apa mau dihilangi. Iya, di clear semua kalau gitu ya, clear semua. Nah, baru tuh tetap nggak mau. Gimana ini? Ini nggak mau bergerak. Masya Allah. Saya itu sudah lama nggak menggunakan ini, jadi beradab-beradab semua, lupa semua. Nah, ini yang saya singgung tadi ya. Kalau harga DHDX itu ada kemudian fungsi H-nya itu muncul, H fungsi X tadi, maka paling tidak dia akan kuadratik. Distribusi eh, gayanya bukan, distribusi tekanannya bukan linear seperti tadi, tapi pangkat 2 paling tidak. Ya kan? Dengan menganggap bahwa pertama, hal yang di sini tadi, saya singgung, saya ulang sedikit, eh, ada fungsi dari X-nya. Nah, kita integralkan ada X-nya. Nah, yang kedua,
ya kita integralkan terhadap X, ini kan nanti integralnya terhadap X tadi, hanya di sisi sini saja fungsi yang eh, setelah kita integralkan tadi. Dengan menganggap H yang di sini itu eh, apa? Karena L-nya ini kan panjang sekali ya kan, dibanding dengan H. Jadi panjang eh, apa? Bearing itu daerah yang mendukung mendukung eh, apa yang terciptakan hidrodinamik pressure ini eh, dianggap semakin apa dianggap konstan ya, sangat kecil. Dan kita lanjutkan dengan jurnal Bearing. Kita stop dulu ya nanti jurnal Bearing nanti arahnya ke sana. Baik, saya cerita dulu tentang eh, kasus yang seperti tadi ya, kasus yang eh, sedang kita bahas barusan ya. Pada jurnal Bearing, mana contohnya ya? Ini ya misalnya ya, pada jurnal Bearing, daerah yang mendukung beban atau hydrodynamic pressure yang kita andalkan itu adalah yang di sini. Jadi hmm, nah, daerah sini. Jadi wilayah-wilayah ini adalah wilayah yang dianggap mendukung beban. Ya. Ini adalah wilayah mendukung beban yang harusnya. Nah, clearance-nya tidak selebar ini. Ini sebenarnya eh, apa contoh yang berlebihan. Jadi ini kalau berputar dan clearance-nya seperti ini gelodak-gelodak gak karu-karuan ini. Jadi clearance-nya sangat kecil ya. Jadi 1/1000 dari R-nya. Jadi ordernya adalah milimeter ya. Jadi seper kalau lebih kecil dari milimeter ya. Bahkan bisa mikron ya, kecil sekali. Kalau memang eh, kalau misalnya Swean Pas ya, bukan sebagai jurnal Bearing tapi sebagai apa? Sebagai apa namanya? Support saja. Nah, yang kita diskusikan tadi ya bahwa sepanjang ini warna ganti warna, warna merah saja biar agak galak. Oke. Jadi sepanjang ini kenapa kok panah terus yang muncul ini ya? Saya nggak butuh panah. Terus apa yang harus saya lakukan di sini? Gini, 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 gini. Nah, nah, wilayah ini ya, wilayah yang saya merah-merah ini eh, kita percaya ini adalah ada fungsi dari X-nya. Ada perubahan ketebalan. Ya, pasti bentuknya seperti ini ya. Tetapi perubahan H tadi, perubahan ketebalan tadi atau gradien kemiringan tadi itu sangat-sangat kecil dibanding dengan radiusnya. Nah, ini yang kita cerita tentang tidak konsistenan dari
tadi pendekatan yang kita lakukan. Jadi gimana bentuknya? Jadi kayak begini. Saya saya punya dua garis. Ini ya, garis ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ada perubahan ya di sini. Perubahan ketebalan ini ada. Perubahan jarak antara dua plat ini ada, tetapi sangat kecil perubahan. Ini terjadi pada jurnal bearing. Karena perubahan yang sangat kecil ini, sehingga apa? Tadi persamaan Reynolds yang H fungsi X tadi, ketika sudah menginjak ke hal yang kompleks, itu dianggap konstan. Nah, itu yang pendekatan tadi yang saya singgung bahwa tidak konstan. Ya, tujuannya apa? Nggak konsisten. Melihat distribusi yang linear tadi, ya, yang semula kita anggap kompleks, sangat ribet tadi, yang pangkat 3 tadi, kita seolah-olah melinearkan, membuat persamaan tadi bisa diintegralkan. Ini yang eh, kita sebut dengan tidak konsisten tadi. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dengan ini kenapa nggak mau lagi nih? Nah, ini setiap kali habis menulis ini mesti nggak bisa ya. Apa yang harus? Oh, harus diklik lagi ya. Dah, sekarang kita belum ke sini cerita tentang ini. Ini semua tetap ya. Nah, eh, dah. Nah ini ya saya cerita dulu. Jadi begitu kompleksnya persamaan tadi ya, maka kalau kita perhatikan distribusi pada jurnal bearing, menganggapnya itu bentuknya seperti ini. Jadi ini sebenarnya analisanya di dua dimensi ya. Tetapi tadi dengan melakukan eh, analisa finite divided ya, ternyata ya hampir sama dengan cara saya melakukan eh, tadi mengintegralkan yang tidak konsisten tadi. Menganggap ketika eh, saya integralkan karena ada gradien. Ya. Ketika gradien sudah fungsi dari X yang lain, maka saya menganggap itu adalah perubahan gradiennya sangat kecil dan dianggap konstan tadi. Persamaan tadi dianggap konstan. Sehingga saya bisa melakukan. Nah, yang tadi, yang saya singgung tadi, bahwa tidak hanya arah, jadi delta H, itu adalah tidak hanya arah X, tapi juga arah Y. Nah, seperti itu akan menjadi hal yang lebih kompleks lagi. Ini yang contoh dari satu satu arah tadi. Yang ini fungsi dari X dan Y. Anda Anda bisa melihat ya arah X saja. Jadi arah theta-nya adalah arah X ya. Fungsinya adalah fungsi seperti sinusoidal gitu ya. Dan arah Y fungsinya adalah setengah dari setengah gelombang sinusoidal tadi. Nah, seperti ini kalau misalnya saja tidak dilakukan dengan finite divided difference, tidak melakukan asumsi pendekatan tadi kita bisa kita dapatkan kalau persamaan tadi pendekatannya pendekatan pertama ada asumsi, yang kedua pendekatan secara empiris. Maka oleh karena itu yang digunakan di jurnal bearing itu ada yang namanya Sommerfeld, bilangan Sommerfeld. Nah, nanti kita mungkin lebih detail lagi ya di kesempatan depan, nanti kita diskusi bagaimana persamaan Sommerfeld itu kita dapatkan dan kita gunakan. Kemudian Sommerfeld pun membuat tabel-tabel, makanya
eh, nanti seingat saya belum membuat pentabelan tadi. Nah, ini contoh-contoh ya eh, penggunaan jurnal bearing dengan melakukan integral tadi, tapi dengan finite difference ya. Jadi finite element metode finite element ya. Jadi kalau ada alat untuk melakukan pengukuran ya mengapa nggak kita lakukan seperti itu. Jadi dilakukan ini truss bearing. Nah ini truss bearing. Kita perhatikan di sini ya. Ini adalah jurnalnya, porosnya. Nah platnya itu memang sengaja dibentuk. Ini saya akan menggambar eh, platnya ini. Ini adalah H. Ah, tuh. Nah, ini adalah H yang tadi ya. Yang ini contoh yang ekstrim ya. Ini adalah H. Ini kita ambil satu contoh saja ya. Nah, fluidanya pasti ada ini. Jadi kalau jurnal ini berputar ya, arah atau fluidanya ikut berputar karena shear stress tadi ya, maka timbul gaya hidrodinamik ya, atau hidrodinamic pressure yang mendukung dari beban W yang di atas ini. Jadi dia akan seolah mempertahankan pada posisinya tepat di tengah-tengah. Nah, kita apa namanya kayak penasaran gitu ya, bagaimanakah bentuk distribusi itu kalau dalam dua dimensi ya kita bisa mengestimasi seperti ini. Ya ini di sini nggak ada ininya ya, kurva nggak ada kurva. Oke. Nah, paling nggak seperti ini ya. Jadi bentuknya ini tapi dua dimensi, seret gitu ya. Bentuknya seperti gunung gitu ya. Nah, tapi kalau tiga dimensi, nah, seperti ini. Dari yang ujung sini, di ujung inlet ini, dia kecil kan ya. Kemudian dia memuncak, kemudian dia mengecil lagi ketika di ujung satunya. Mengapa seperti itu? Ada kebocoran ya. Ada kondisi di mana apa terjadi apa yang ketika dekat dengan ujung itu kan eh, kalau tidak pressure dropnya tinggi ya tidak ada kecepatan karena ada gesekan. Jadi beda dengan yang di tengah. Salah dia adalah apa aliran bebasnya, free streamnya. Nah bentuknya seperti ini. Tek, 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 tek. Ini lagi-lagi ini penuh dengan pendekatan juga ya. Besarnya berapa yang di ujung ini? Kok seperti ini pasti dinolkan. Jadi ujung sini dinolkan, ujung sana dinolkan. Jadi pengaruh dari hidrodinamik itu murni yang bagian di tengah-tengah saja. Tadi seperti dengan contoh yang kita lakukan tadi. Kemudian nah ini di atasnya nih ya ada penjelasan ada 4 pad ya loop jurnal bearing terus bla 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 yang beroperasi konsentrik. Ingat konsentrik di ini ada mengapa kok konsentrik karena bentuknya sudah miring, ini harus berada di kondisi yang konsentrik ya. Nah kalau eksentrik bagaimana, berarti ada perubahan perbedaan clearance antara pad yang satu dengan pad yang lainnya ya. Nah ini ditulis di sini putarannya 6.000 rpm. Ini yang saya singgung bahwa tekanan nantinya itu, pressure itu dari sisi kiri tadi, fungsi yang lain utamanya yang menentukan parameter besarnya P, pressure tadi adalah operasionalnya, 6 apa RPM-nya, kecepatannya. Nah, kalau begitu idenya, eh, kalau kita ingin mendapatkan pressure yang tinggi, tadi seperti ini, harus pada putaran tinggi. Nah,
Sekarang itu apa idealnya kan gitu ya. Secara matematika seperti itu. Pada putaran tinggi kita lihat itu kira-kira yang saya sebut dengan tinggi tadi, apakah sudah melewati resonansinya? Apakah pada resonan apa? Bukan pada ini apa namanya natural frekuensinya. Nah itu berarti akan masalah yang lain ya kan. Jadi secara matematis Anda bisa mengusulkan atau merekomendasi kecepatan yang ideal itu berapa. Nah, pada kecepatan yang ideal itu diharapkan jauh dari natural frekuensi sistemnya. Itu seringkali konfliknya di situ ya. Jadi kita menginginkan putaran tertentu padahal putaran tertentu tadi dekat dengan tingkat natural frekuensi, tingkat resonansi dari sistemnya. Contoh lagi, nah mesti nggak bisa ya. Ini harus dihapus dulu, ceritanya itu harus dihapus dan keluar, kemudian diketok lagi, baru ini cerita tentang jurnal Bering besok aja lah sudah. Baik, ada pertanyaan dari diskusi kita. Kalau kita perhatikan di sini ya, semua yang kita dapatkan, yang kita bahas nanti di jurnal Bering itu adalah persamaan Reynolds. Baik arah X ini arah Y-nya, ya kan? Baik arah X maupun arah Y. Di mana Y dianggap H itu fungsi dari arah X saja, Y-nya tidak. Seperti itu. Nah, ini definisi semua. Jadi Summerford number itu mendefinisikan kondisi-kondisi yang apa namanya erat kaitannya dengan empiris, penggunaan pun apa tabel-tabel empiris ya. Baik, ada pertanyaan? Ini bahas tentang persamaan Reynolds tadi, tetapi penjelasannya menggunakan gambar-gambar jurnal Bering ini. Materi jurnal Bering mungkin nggak usah dulu. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Ini saya ini berada di apa kantor KAI ya, pinjam kantor, pinjam ruangannya KAI ini. Karena banyak apa kegiatan audit di sini. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri di sini aja ya, biar nggak terlalu apa namanya apa. Saya sebenarnya mau bahas tentang ini sebelum ke jurnal Bering, bahas tentang saya ceritakan sedikit lah. Ada. Saya sebenarnya mau menjelaskan tentang ini ya, trust bearing. Nah, mengapa? Nggak apa-apa lah supaya gini. Jadi trust bearing itu gini ya. Dia ini berputar ya. Kemudian ada plat, ada bagian padnya ini yang sengaja dimiringkan. Nah, pasti ada tekanan atau distribusi kanan. Jadi ini adalah proses apa namanya yang sangat yang sangat mendekati sangatnya tapi desainnya nanti semakin panjang diskusinya, diskusinya panjang. Jadi daripada di lain apa pembahasannya agak berbeda maka apa nggak usah saya ceritakan dulu, mungkin minggu depan kita bahas tentang trust bearing sebelum ke jurnal bearing. Kalau trust bearing lebih condong ke penggunaan apa enggak juga ya. Dia lebih menggunakan empiris juga. Ya. Oke lah, itu aja yang mungkin saya apa namanya bisa sampaikan
Mungkin minggu depan kita bahas tentang trust bearing dan kita bahas jurnal bearing. Sekarang minggu ke-10 ya. Ke-11 dan 12 mungkin pas itu. Kemudian, nah saya inginkan dari perkuliahan kita nanti ya, eh, kita punya semacam apa ya, praktikum kan nggak banyak ini. Peserta kita di kelas kita itu kan sekitar 18 orang. Ada apa namanya, semacam pengujian yang menggunakan trigonometer yang sudah di atas itu ya. Kemudian EAS-nya, sorry, ya, evaluasi akhir semester itu hanya membuat report dari pengujian tadi. Ya. Jadi nanti materialnya dari departemen, dari lab ya. Kemudian Anda tinggal menguji saja. Contohnya begini, Pak, sebenarnya saya itu ingin menguji apa, contohnya ya, efektivitas dari pelumas. Loh, gimana? Maksudnya, saya kalau misalnya saja menggunakan pelumas itu seberapa besar, seberapa efektif, kalau saya tidak menggunakan pelumas itu apa efeknya? Jadi bisa begitu. Apa sih perbedaan saya menggunakan pelumas? Bisa saja pelumas yang bagus, yang itulah. Jadi anggap saja 3 kondisi: dry, kemudian mix, pelumasan yang miskin, kemudian menggunakan lubricated, benar-benar terlumasi dengan baik. Nah, dari situ akan bisa terlihat seberapa manfaat, seberapa berfungsi sistem pelumasan yang saya lakukan. Nah, berarti bukan yang diukur adalah keausannya, tetapi yang kita analisa, kita kaji adalah efektivitas pelumas, penggunaan pelumas yang kita gunakan. Entah itu pelumas, entah itu grease. Pak, saya menggunakan grease saja, stempet itu saja, biar nggak kesana kemari, nggak netes, nggak apa-apa, cuma ini grease saja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Nah, itu satu. Kemudian Pak, saya sukanya menguji sesuatu yang misalnya ya, yang apa contohnya, yang banyak digunakan untuk sengaja mengikis, misalnya saja. Jadi pelumas itu gesekan itu, kausan itu kan bisa saja dihindari karena dia aus, bisa saja dia itu di apa di sengaja diauskan. Raihan mau tanya ini ya, mau nggak, silakan Raihan. Enggak. Tidak ada, Pak. Enggak, oh, saya pikir Resen punya usul, Pak, itu eh, praktikumnya di rumah saya aja. Nah, kita ke sana, ke rumahmu. Eh, ya gitu ya, nanti kita diskusi yang lebih detail lagi nanti di kelas, bagaimana apa namanya mekanismenya. Entah itu Anda mengambil sehari penuh atau 1 hari 2 orang, atau nanti kita apa, diskusikan bareng-bareng. Baik, saya mohon maaf kali ini agak berantakan semua kuliah kita karena tadi pagi kan ada ASIN ya, ASIN itu yang di apa evaluasi apa namanya ya, sertifikasi apa internasional ya. Nah, kemudian ada lagi yang itu kita Zoom ini kan gara-gara TBK itu ya. Kita ada surat edaran supaya melakukan kuliah Zoom saja. Kemudian ada lagi tugas saya yang terjadi, ya bicara kajian. Baik, eh, sudah presensi semua ini. Sudah, Sudah. Pak. Ya. Baik, Saya belum, Pak. Permisi, Pak. ya gimana? Saya belum presensi, Pak. Loh, belum. Kenapa Iya, belum? Pak. Saya masuk jam 1:30, Pak. Oh, sebentar, saya mana tadi ya? Ada yang masih ingat? Sebentar ya. Di sini mungkin di awal ini ya. Nah, monggo silakan yang belum.
Sudah dicatat anunya, QR code-nya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Iya, mestinya saya nulisnya di ini ya, di mana? Di chat-nya ya. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita nggak ada materi yang didiskusikan lagi, kita akhiri. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.